Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar. Saya akan menjelaskan secara menyeluruh pendekatan belajar yang meliputi aspek strategi, metode, dan model pembelajaran sebagai unsur yang berkembang pada psikologi pendidikan. Belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari usaha yang disengaja dan pengalaman yang terkontrol dan tidak terkontrol. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada atau berpusat pada guru. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Neumann dan Logan, Abin Syamsuddin Makmun 2003 mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. 2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Kem Winasenjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Variabel strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Strategi pengorganisasian atau organizational strategy merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, pembukaan diagram, format, dan sejenisnya. Yang kedua, strategi penyampaian atau delivery strategi merupakan cara untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa dan atau untuk menerima serta merespon masukan dari siswa. Yang ketiga, strategi pengolahan, manajemen strategi merupakan cara untuk menata interaksi antara siswa dan variabel strategi pembelajaran lainnya. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara untuk digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, 1. Metode ceramah adalah metode yang lebih banyak dilakukan oleh guru sementara anak didiknya bersifat pasif. 2. Metode demonstrasi adalah suatu metode yang menggunakan atau memperlihatkan suatu proses, mekanisme atau cara kerja suatu alat dengan bahan pelajaran. 3. Metode
diskusi adalah metode yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam mempelajari materi pembelajaran. 4. Metode tanya jawab adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. 5. Metode eksperimen adalah metode yang memberikan kesempatan kepada anak didik baik perorangan maupun per kelompok untuk melakukan suatu percobaan di laboratorium atau lapangan guna membuktikan suatu teori atau menemukan sendiri suatu pengetahuan baru bagi anak didik. 6. Metode pemberian tugas atau resitasi adalah metode yang menugaskan kepada anak didik untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan memantapkan, mendalami, dan memperkaya materi yang sudah dipelajari. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil dalam Dedi Supriyawan dan A. Benyamin Surasega 1990 mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu 1. Model interaksi sosial. Model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial kemasyarakatan di antara peserta didik. Model tersebut berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses-proses yang demokratis dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt. Model interaksi sosial menitik beratkan pada hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. 2. Model personal humanistik. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Model ini bertitik tolak dengan teori humanistik, yaitu berorientasi pada pengembangan individu. Perhatian utamanya pada emosional peserta didik dalam mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Tokoh humanistik adalah Abraham Maslow, Rogers C. Buhler, dan Arthur Combe. Menurut teori ini, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar peserta didik merasa bebas dalam belajar mengembangkan diri baik emosional maupun intelektual. Teori humanistik timbul sebagai cara untuk memanusiakan manusia. Pada teori humanistik ini, pendidik seharusnya berperan sebagai pendorong, bukan menahan sensitivitas peserta didik terhadap perasaannya. Ketiga, model pengolahan informasi. Model pengolahan informasi ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif Piaget dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara pengumpulan atau menerima stimulus dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah,
menemukan konsep dan menggunakan simbol verbal dan visual. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku atau behavioral. Model behavioral menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Sebagai bagian dari teori stimulus respon, model behavioral menekankan bahwa tugas-tugas harus diberikan dalam suatu rangkaian yang kecil, berurutan, dan mengandung perilaku tertentu. Model ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan atau reinforcement. Model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Karakteristik model ini adalah penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari peserta didik lebih efisien dan berurutan. Baiklah, sekian pemaparan materi saya, pendekatan belajar yang meliputi aspek strategi, metode, dan model pembelajaran sebagai unsur yang berkembang pada psikologi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.